Shalom. Hari ini saya pertama kali ingin bertanya, yaitu mengenai berapa banyak yang waktu itu mendengarkan tentang saya memberitakan tentang altar. Banyak, kayaknya semua dari sini ya, mendengarkan tentang altar. Nah, ini kelanjutannya. Tetapi perihal kedua adalah berapa banyak yang sudah mempraktekkan kalau datang ke Tuhan, lihat ke dalam perut berapa? Berapa banyak? Saya selalu mengajarkan bahwa doa kita harus lihat ke dalam perut kita. Pertanyaan kedua, berapa banyak yang sudah membuat altar? Nah, ya. Karena kalau kita bicarakan, kita dengarkan tetapi kita tidak lakukan, tidak ada faedahnya, ya. Betul? Berapa sudah yang membuat altar? Silakan angkat tangan. Berjanji, lokasinya sama, jamnya sama. Kekasih Kristus, murid-murid Tuhan, untuk supaya bisa menentukan tempat lahir kita, itu sangatlah tidak mungkin. Kita tidak pernah bisa mengatur kita mau lahir di mana. Betul? Yang kedua, itu yang pertama ya, kita tidak mungkin bisa, Tuhan aku pengen di Jerman. Nah, nggak bisa ya. Mau taunya Surabaya kan gitu ya. Perihal kedua, saya akui untuk melawan sistem Babylon, yaitu sistem moneter dan sistem inflasi. Contohnya minyak goreng dulu 2000, sekarang berapa? Ada yang tahu? 1 liter? 20-an ya. Dulu 2000 bisa beli loh, tapi nggak tahu tahun berapa. Terjadinya pertukaran. Jadi misalnya ada teman Anda utang 5 juta. Dulu 5 juta gede banget. Hari ini buat cicil motor juga nggak boleh. Bisa betul? Berarti terjadinya inflasi setelah 10 tahun, uang itu tidak ada bergunanya. Jadi kita untuk memerangi sistem Babylon, sistem moneter, sistem inflasi ini, harus kenal orang-orang dalam. Atau paling enggak, kalau kita hidup di luar negeri, sebagai orang yang kurang mampu, kita bisa dibantu sama negara. Susah sekali untuk bisa maju. Dan saya akui itu. Saya akui, sangat susah. Hampir bisa dikatakan mustahil, tetapi saya tidak mau mematahkan harapan kita. Tetapi untuk seseorang ingin menjadi orang yang sangat kaya hari ini sangat-sangat susah. Lalu apa yang bisa dijadikan panduan atau keselamatan buat diri kita? Oleh karena itu Tuhan mengatakan ada satu cara lagi, yaitu namanya cara Tuhan Yesus. Menuju jalan spiritual. Makanya tadi saya senang banget ada nyanyian Ono Yesus. Hah? Beres? Beres kape. Betul beres? Cicilan udah beres? Sudah nggak sakit? Kok bisa? Rupanya walaupun kita tidak bisa lahir di mana kita mau lahir di Jerman, mau lahir di Amerika, tidak bisa mengatur. Kita mau melawan sistem inflasi tidak bisa, tetapi Tuhan itu setia kepada kita. Dia masih memberikan satu lagi jalan, yaitu jalan mendatang kepada Dia. Jalan untuk datang kepada Dia. Jadi saya akan jelaskan mengapa saya berani mengatakan bahwa kalau Anda menempuh jalan ini, hidup Anda pasti sukses, suami istri Anda diberkati, anak-anak Anda diberkati, bahkan cucu Anda diberkati. Makanya, kalau misalnya kita sudah diberikan instruksi, kita harus mau melakukan. Ya, belajar menyembah ke dalam perut kita. Saya mencari itu 27 tahun, saya hidup tuh nggak karu-karuan. Sampai saya tahu bahwa kemana saya harus mencari Tuhan saya. Jadi buat saya, pengetahuan ini sangat berharga. Yang kedua, baru setengah tahun lalu Tuhan bukakan altar yang saya pun tidak pernah tahu sebelumnya.
Jadi pengetahuan altar pun ini adalah sebuah anugerah dan belas kasihan Tuhan yang dibukakan juga untuk gereja di tempat ini. Untuk mengetahui sebuah pengetahuan, naik kesadaran kita, itu kita butuh 3 hal ini, saudara kekasih. Yang pertama, apakah Anda mempunyai hati yang rendah hati? Karena hati yang sombong ini tidak mungkin bisa belajar. Yang kedua, kalau hati Anda mau belajar, oh saya mau Pak, saya mau merendahkan hati. Oke, itu Anda baru menang yang pertama. Yang kedua, apakah Anda punya kapasitas? Kapasitas itu apa? Kapasitas apakah Anda sudah melatih firman-firman Tuhan dalam hidupmu? Dan pengertian kita di dalam firman Tuhan. Jadi ketika ada firman yang baru datang, Anda punya kapasitas untuk menerimanya. Kapasitas. Contoh, ada sepeda motor datang, terus rusak, lapor sama orang bengkel. Pak, ini kalau di starter bisa berbet begitu Pak. Ini caranya gimana? Lah kalau kemarin baru dia belajar motor di YouTube, nggak mungkin bisa, saudara. Betul? Kalau sudah 30 tahun memperbaiki motor, karena dia punya kapasitas, dia pernah bongkar motor dari utuh sampai pretel, dari pretel sampai utuh lagi, dia bisa lakukan. Karena dia punya kapasitas membongkar dan menyusun kembali. Dia bisa tahu kenapa kok berbet. Itulah kapasitas. Kalau kita tidak pernah mau belajar firman Tuhan, walaupun Anda mempunyai hati yang rendah hati, Anda tidak akan mengerti firman itu ketika dia datang. Umatku binasa karena ketidaktahuan. Betul? Ada firman Tuhan itu betul? Salah, ya saudara. Karena tulisannya bukan umatku binasa karena ketidakpengetahuan. Bahasa Inggrisnya adalah umatku binasa karena ignorance. Ignorance itu artinya tidak peduli. Ya, tidak peduli. Bukan nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, saya sering menghasut Tuhan tuh kayak gini. Misalnya saya punya masalah dalam pencarian firman Tuhan. Di dalam altar saya bilang gini, Tuhan loh, lihat nih, aku kan nggak punya patron. Aku kan nggak punya seseorang yang bisa Kak lihat, tak pelajarin. Cuma dari YouTube beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di Afrika. Tapi Tuhan, aku kan nggak fair. Aku kan nggak punya orang yang bisa aku panuti, aku dengarkan, aku ajak konsultasi. Tuhan tunjukkan caranya. Tetapi saya bisa mengerti karena saya biasa berkecimpung di dalam kapasitas firman Tuhan. Yang ketiga adalah anugerah. Rendah hati, kapasitas, anugerah. Anda punya kapasitasnya, tetapi kalau tidak diketemukan dengan orang yang tahu firman itu, Anda nggak akan ngerti. Itulah anugerah terletak yang paling susah. Jadi saudaraku kekasih, bila ada waktunya, ketika kita tetap diberikan oleh Tuhan, supaya kita boleh belajar tentang dia, maka belajarlah. Carilah dia ke dalam perutmu, dan buatlah altar. Pertama, kita harus cari Tuhan di dalam perut kita, terus bersekutu, sampai dia memanggil ke dalam altar. Karena altar itu kita tidak bisa membuat, karena altar itu adalah 2 arah. Kita harus diundang oleh Tuhan untuk membuat sebuah altar. Yang saya akan sampaikan sekarang adalah mengenai kelanjutan daripada altar. Ya. Mengapa melok Yesus beres kabeh? Jadi rupanya di dunia ini semua alam roh itu alam energi, saudara, ya. Ini saya buka ya. Ini mungkin agak dewasa, maaf ya Pak Gembala ya. Alam roh itu alam energi, saudara. Alam energi. Kalau kita mau manggil Dewi yang kuat banget di laut, Anda tahu siapa? Itu nggak bisa pakai mantra. Air sampai yang bisa pakai mantra atau manggil dia, nggak ada. Tahu nggak kalau manggil makhluk itu gimana caranya? Hah? Belum tentu, Pak. Manggil makhluk itu yang ada di laut itu ya, yang paling tinggi ya, bukan yang kerdil-kerdil, bukan yang hijau-hijau, yang paling tinggi. Itu harus pakai tari-tarian. Betul? Pakai tari-tarian. Yang itunya nari-nari begini. Ya kan sampai matanya harus ke kiri, ke kanan. Dan tari-tarian itu
Dari tradisi ke tradisi, dari turunan ke turunan, hanya beberapa yang diseleksi untuk belajar tari-tarian itu. Dan tari-tarian itu menjadi password supaya di alam roh yang di sana lihat, lu, ono sing manggil, ono sing nari. Ada sesaja dia lihat, ada passwordnya tari-tarian. Ratu itu keluar. Lagi apa? Tari-tarian itu adalah sebuah ekspresi imajinasi. Ekspresi imajinasi itu bisa menjadi sebuah energi. Dan energi itu bisa menjadi panggilan, mantra, atau password. Seru kan? Sebenarnya ikut Tuhan itu seru. Cuman kalian cuma mau main di dunia fisik, tidak mau main di dunia spirit, di dunia roh. Mengapa kita harus membuat altar? Kalau kita punya altar dalam hidup kita, pasti melo Yesus beres kabeh. Di dalam dunia ini, untuk mengundang makhluk spiritual, itu harus ada namanya tempat altar, kuil, tempel, atau bait, atau sebuah tempat yang sudah disucikan. Begitu pula untuk memanggil Roh Kudus, untuk memanggil Tuhan, itu butuh altar. Loh Pak, kok ngawur Pak? Saya nggak pernah loh Pak dengar di gereja yang model-model kayak gini. Lah iya makanya. Saya jelaskan. Supaya kita nggak muter-muter di padang gurun. Jadi setiap orang percaya, dia harus dibaptis air, betul? Baptis air itu adalah Musa dan Harun membawa orang Israel masuk ke dalam Laut Merah. Itu baptis air, ya. Dia lewat Laut Merah. Setelah keluar dari Laut Merah, mereka kemana? Ke kota Kanaan? Belum. Kemana? Ke padang gurun. Jadi setiap orang percaya setelah dia dibaptis, dia harus masuk ke dalam padang gurun. Padang gurun itu adalah tempat di mana orang itu dibentuk dan dihancurkan karakternya. Kalau orang itu tidak mau dihancurkan dan karakternya tidak mau dibentuk, atau dia tidak mendapatkan firman yang sehat dan dia mendengarkan firman itu dan dia melakukan firman itu, maka saya percaya seumur hidup sampai dia masuk ke dalam tanah, dia tidak akan dibaptis kedua, yaitu baptisan Sungai Yordan yang sekarang dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Karena seorang Kristen itu harus dibaptis 2 kali. Aku membaptis engkau dengan air, tapi dia yang akan datang, yang tali kasurnya aku tidak layak untuk membuka dan memakainya, dia akan membaptis engkau dengan apa? Roh dan api. Jadi baptisan itu ada 2. Satu Laut Merah, satu Sungai Yordan. Kalau Anda sudah dibaptis Sungai Yordan, Anda akan masuk kota Kanaan. Berperang dengan musuh, berperang dengan legalitas hukum di alam rohmu, legalitas hukum dari nenek moyangmu, yang dulu nenek moyangmu menyembah roh di kuil, menyembah roh di goa, menyembah roh di laut. Itu legalitas turun-temurun nuntut Anda, walaupun Anda tidak pernah menyembah mereka. Karena hukum legalitas, kita lihat ada yang menanam, tetapi siapa yang menanam itu tidak menuai. Itulah hukum spirit. Bahkan yang menuai tidak tahu apa yang ditanam. Itulah hukum roh. Walaupun nenek moyang yang kedua itu menyembah goa, anaknya tidak menyembah apa-apa, cucunya itu tetap terikat sama dewa yang ada di dalam goa. Dan legalitas itu harus diselesaikan di mana? Di kota Kanaan. Di kota Kanaan. Dan Anda harus diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, dibaptis oleh Yesus. Yosua itu Yesus, Kaleb itu artinya anjing. Dan anjing itu adalah binatang yang paling setia. Jadi kesetiaanmu itu bagaikan seperti anjing yang tidak akan menggigit tuannya. Anda keluar dari Sungai Yordan, artinya Sungai Yordan itu turun. Jadi Anda semakin rendah hati,
Anda masuk di dalam kota Kana dan berperang dengan legalitas dalam hukum, di dalam dirimu, di dalam hidupmu, di dalam anak-anakmu, di dalam keluarga besarmu, dan sampai dampaknya itu ke keponakan-keponakan Anda dan saudara-saudara kandung Anda. Legalitas itu bisa dibebaskan. Makanya kadang orang memanggil satu orang saja dalam keluarga besar, itu bisa menyelamatkan satu keluarga besar. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak mau masuk ke dalam legalitas hukum dan mendirikan altar, maka saya percaya berarti Anda akan muter-muter terus jalan padang gurun, dan sampai Anda kembali ke tanah, Anda akan menjadi seorang perdila yang mati seperti orang biasa. Punya potensi menjadi anak Allah yang maha tinggi di atas muka bumi, tetapi Anda tetap menjadi orang yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu perlunya kita untuk membangun altar. Saya dijelaskan sama Tuhan seperti ini. Ini saya nanti akan masuk ke dalam kejadian ya. Makanya kalau Ibu Gembala sama Pak Gembala suka manggil saya ini, saya suka ngobrol-ngobrol di dalam kejadian. Nah ini makanya kejadian harus ngotot ini ya, disampaikan. Ya, saya akan menceritakan yang diceritakan sama Tuhan. Setiap manusia itu ada dua sisi ini. Satu otoritas, satu kehidupan. Saya ngobrol Pak Gembala kemarin ya. Kenapa Tuhan itu dengan sengaja, ini saya bukakan rahasianya ya. Mengapa Tuhan itu dengan sengaja menaruh buah pengetahuan yang baik dan jahat itu di tengah-tengah taman? Ayo, coba kenapa? Contoh ya. Kayak namanya Kak Esther gitu ya. Kan nggak mungkin bilang sama anaknya, "Dek, ini saya punya pisau. Ini pisaunya tajam loh ya, jangan dipegang. Tak taruh di atas meja. Ya, ingat, jangan dipegang. Kalau kamu pegang nanti kena potong. Mama tinggal ya, pokoknya jangan dipegang." Betul? Apakah seperti itu? Itu kan seolah-olah memancing ya. Yang namanya anak-anak ya pasti dipegang. Lah kalau memang nggak mau ngasih ya masukkan ke dalam tempatnya pisau, sembunyikan. Paling nggak dibungkus koran supaya nggak langsung kena. Tapi Tuhan bilang loh dalam secara gamblang, dia bilang, buah di tengah-tengah taman ini jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Tapi ditaruh di tengah-tengah, dikasih pala di lokasinya. Apakah Tuhanmu itu sengaja mau membuat engkau jatuh? Nah ini kalau ada orang luar tanya Anda jadi bingung gimana jawabnya. Berarti Tuhan kamu tuh jahat, Tuhan kamu tuh suka mencobai orang. Lah buktinya aja. Udah tahu buah itu bisa membunuh seseorang. Sesungguhnya ketika engkau makan, kamu pasti mati. Tapi kenapa dikasih tahu lokasinya? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Dan saya bergumul bertahun-tahun. Ini bukan pertanyaan kayak bulan lalu saya tanya sama Tuhan, ya Tuhan, betul juga ya. Kenapa? Bukan, ini udah pertanyaan saya bertahun-tahun. Kenapa kok kamu taruh di tengah tetapi kamu ngomong? Coba kamu diam-diam. Nggak mungkin dimakan. Biar sampai laba-labanya itu di seluruh pohon juga nggak mungkin dimakan. Lo nggak tahu. Lalu rahasianya apa? Mengapa Tuhan tetap taruh gua itu di dalam taman? Buah pengetahuan baik dan jahat itu adalah simbol otoritas. Ini ada hubungannya dengan altar. Dan buah kehidupan itu adalah simbol kehidupan. Buah baik dan jahat itu adalah simbolnya firman. Dan buah kehidupan itu adalah Roh Kudus atau kehidupannya Yesus. Dan dua-dua itu harus ditaruh di tengah taman. Karena untuk memimpin atau menguasai makhluk-makhluk yang di luar taman itu. Contoh, taman itu kan punya Tuhan, betul? Adam itu disuruh memerintah binatang-binatang di luar taman. Memerintah, bukan memberikan otoritas, memerintah. Di luar binatang-binatang di luar taman itu melalui Tuhan, hukumnya Tuhan. Contohnya begini. Misalnya di gereja ini, Ibu Gembala ya. Mau dipajang fotonya Pak Yusuf sama Bu Yusuf, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Loh, karena punya dewek, betul? Jadi stigma, betul?
Rumah kita mau dipajang fotonya tetangga boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Orang jadi heran. Loh, Bapak bukan yang tinggal di sini ya? Oh, saya punya rumah nih, Pak. Loh, kok fotonya bukan nggak mirip Bapak ya? Kan begitu ya. Jadi rupanya foto itu menjadi hak kepemilikan atau jadi patung, gambar. Betul? Tuhan itu adalah otoritas dan Adam itu adalah pemerintah. Contohnya seperti ini. Polisi datang ke tempat rumah Anda. Dia ingin menggeledah rumah Anda, ada dasar hukumnya. Boleh nggak? Boleh. Karena dia punya otoritas dari pemerintah. Tetapi polisi itu hanya membawa otoritas yang dari pemerintah itu datang. Dia sebagai pemerintah, tetapi dia bawa otoritas pemerintah. Dia datang, dia ketok-ketok, dia tunjukkan. Loh, ini loh hukumnya. Adam itu sebagai polisinya, otoritas pemerintah itu Tuhannya. Otoritas pemerintah itu Tuhannya, dia membuat otoritasnya itu di dalam pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Ini pelan-pelan dicerna ya. Nanti Anda akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah, makanan yang sangat indah. Jadi artinya apa? Otoritas yang diberikan sama Tuhan itu hanya untuk makhluk-makhluk, binatang-binatang yang di luar taman. Supaya Adam bisa memerintah binatang-binatang yang di luar taman itu dengan otoritasnya Tuhan. Betul? Artinya apa? Artinya dari semula Adam tidak pernah ditentukan hidup di dalam hukum. Loh iya. Artinya Adam diciptakan tidak pernah hidup di dalam hukum. Tidak pernah, karena hukum itu dari Tuhan itu untuk makhluk-makhluk yang di luar taman. Contoh, saya mau buat rumah. Terus saya panggil satu kontraktor. Pak, buatin saya rumah, Pak. Saya punya tanah segini, Pak. Buatin saya rumah. Oh siap, Pak Hadi. Terus setelah saya buat denahnya, ini Pak rumah saya. Oh iya, baik Pak. Terus orang kontraktor ini tanya, loh Pak Hadi yang di bawah tangga itu ada tempat kecil tuh buat apa? Pokoknya dibuat aja Pak. Terus dia tanya lagi, Pak Hadi itu di satu kamar tuh ada, di tembok itu ada lubang-lubang itu buat apa? Terus dia tanya lagi, yang ketiga, Pak Hadi buat basement mau buat garasi ya? Terus saya bilang begini sama orang konstruksinya, oh enggak Pak, sebenarnya gini Pak ya, yang tadi Bapak tanyakan, di bawah tangga itu ada ruang kecil, itu buat anak saya Pak. Kalau dia nakal, saya masukkan sana. Terus kalau anak saya lebih nakal lagi, nanti saya rantai Pak. Jadi tembok itu saya kasih lubang-lubang buat rantai. Nanti kalau dia nakal, tak rantai terus aku pulih di sana Pak. Tapi kalau dia masih belum kapok, tak masukin ke gudang bawah tanah yang gelap, biar dia ketakutan. Apakah seperti itu Anda itu mau menciptakan rumah? Kalau kita orang tua yang jahat, itu tidak pernah memikirkan supaya bagaimana cara menghukum anak kita. Apa dasarnya Tuhanmu itu mau menciptakan Adam itu supaya dia tinggal di dalam bubuk? Punya istri baru menikah. Kamu mau punya anak berapa? Saya mau punya anak 2 sama 3 sama kamu. Oh iya. Terus kamarnya kalau kita mau buat rumah berapa? Ya buat sekitar buat 3 atau 4 lah. Pokoknya kamu buat kamar berapa? Pokoknya tambahnya 1. Loh, kenapa kok dibuat tambah 1? Mau buat ruang perpustakaan lah. Oh enggak, itu ruang hukuman. Jadi kalau anak kita nakal, kita habisin aja di sana dalam ruang kecil itu. Menakutkan ya orang tua kayak gini ya. Anaknya belum keluar loh, sudah mikirin cara menghukum. Jadi kita buat ruangan kita, anak kita sendiri-sendiri, tapi kalau ada yang nakal, masukkan di satu ruangan itu. Kita sediakan semua alat siksaan di sana. Pecut, semua, pokoknya kamu pikiran apa, belian masuk ke sana. Itu orang tua gini, saudara. Walaupun ada, saya percaya. Tuhan pertama kali menciptakan Adam supaya dia tidak hidup di dalam hukum. Tetapi memakai hukum itu untuk memerintah binatang-binatang yang di luar taman. Tetapi sayangnya, Tuhan sudah bilang, hukum ini bukan untuk kamu. Dimplok, saudara.
Oleh karena itulah kita hidup di dalam hukum. Dan hukum itulah, kelemahan hukum itu dipakai setan untuk mengiming-iming nenek moyang kalian supaya dapat power, supaya dapat kuasa, supaya cepat soge, supaya sembuh. Mereka janji sama makhluk-makhluk itu dengan hukum itu tadi, kelemahan hukum. Tanpa Anda sadari, hukum itu tetap berjalan. Ada seorang hutang sama orang lain 10M. Terus dia mati, anaknya nggak tahu apa-apa. Wah, aku nggak tahu apa-apa. Lu anakmu, kamu anaknya tak bukan bio. Aku nggak tahu apa-apa, tapi dia tetap kena. Masa terus karena anaknya, terus papanya mati, papanya yang hutang gitu. Mau Pak gitu? Nggak mau ya Pak ya. Saya juga nggak mau ya Pak ya. Mari orang itu hutang 10M, terus dia punya anak, terus itu orang itu meninggal, terus tanya, papamu hutang 10M. Yongku, itulah papaku, duduk aku. Nggak mungkin. Saya kan nggak tahu apa-apa, jadi saya nggak bisa terikat sama hukum kamu. Kan yang utang papaku. Loh, kamu tak lapor ke pengadilan tetap masuk. Kamu tahu nggak tahu, kamu mau tahu nggak mau tahu. Kalau pengadilan yang ngomong, kamu tetap masuk. Itulah legalitas dalam hukum roh yang Anda belum pernah selesaikan. Sehingga mau cari makan susah, nasib buruk. Pergi sana malang. Kenapa? Karena mereka merongrong. Tuhan itu kan belum selesai hukumnya. Nenek moyangnya dia masih janji sama saya loh, dia itu masih milik saya. Dan inilah kegunaan altar untuk merubah hidup kita. Menyelesaikan masalah-masalah legalitas dalam hukum kita di alam spirit itu masih baru hukum keturunan. Belum hukum akibat dosa kita dan hukum akibat kejahatan kita. Jadi jangan kaget kalau kita hidupnya hari ini seperti ini. Ada hukum keturunan, ada hukum dosa, dan ada hukum kejahatan. Adam itu berdosa, Kain sudah dikasih tahu sama Tuhan jangan dibunuh, jangan berdosa, dia tetap ngeyel, dibunuh adiknya Habel. Kain bukan berdosa, Kain berbuat jahat. Bukan oleh karena telingaku ini kurang peka sehingga aku tidak bisa mendengar, bukan karena tanganku kurang panjang sehingga aku bisa menolong engkau, tetapi oleh karena kejahatanmu aku memisahkan engkau dariku, dan oleh karena dosamu aku menutupi wajahku dari. Jadi dosa membuat kita ditutupi wajahnya dari Tuhan, kejahatan membuat kita terpisah dari Tuhan. Jadi kalau ada koruptor-koruptor udah dibilangi, ojo korupsi, negaramu sakno. Dia malah senang-senang sama. Itu dosa apa jahat, saudara? Jahat. Uang yang bisa dibuat pendidikan, uang yang bisa dibuat untuk membangun negara, itu gak kayak AI tadi. Saya kan nggak mau sensor, nanti susah nyensornya ya. Nyensor di YouTube susah, lebih baik sensor sekarang ya saudara ya. Itu kejahatan. Tahu nggak Tuhan bilang apa sama saya? Tingkat neraka itu tergantung kejahatan, bukan karena dosa. Oleh karena kejahatanmu lah aku terpisah. Semakin jahat semakin jauh dari Tuhan, berarti semakin di bawah. Ngeri. Rupanya neraka ada tingkatannya, tergantung kejahatannya. Mas, berdosa itu bisa membuat kita ke neraka. Kejahatan membuat kita semakin ke bawah. Jadi banyak sekali legalitas yang harus diselesaikan. Kembali ke lagu tadi, karena lagu tadi itu berbuat inspirasi. Sangat terima kasih dengan Pak BL-nya ini ya. Oleh karena Yesus beres kabeh, nyopo carane beres kabeh. Nah, yang penting kan nyopo carane beres kabeh. Karena buktinya hidupku nggak beres kabeh. Dari itu seperti yang saya dengungkan tiap hari dalam hidup saya. Apakah Yesus itu hanya di dalam Alkitab? Apa caranya supaya beres kabeh? Dan Tuhan tunjukkan melalui altar itu bisa dibatalkan. Jadi seperti yang di dalam taman tadi ada pengetahuan baik dan jahat, itulah altar. Dan satunya apa? Pohon kehidupan. Perempuan itu lucu kayak kita hari ini.
Perempuan itu tidak mau makan pohon kehidupan, tapi dia mau makan pohon otoritas, pohon power. Berapa orang yang doyan power? Ayo, punya uang, dapat power, ya kan? Doa sama Tuhan minta power. Ada nggak yang doa sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau powermu, aku cuma mau hidup bersama kamu. Ada nggak? Sebelintir Tuhan itu. Kita tuh seperti perempuan itu, maunya power, pilar, otoritas, baik dan jangan hukum. Tetapi kita nggak mau makan kehidupan bersama dia. Padahal Tuhan bilang, seandainya perempuan itu makan kehidupan dan bersama dengan dia, maka sekarang Tuhan memberikan otoritas itu kepada perempuan. Dan itulah yang harus kita lakukan setiap hari ini. Kita di padang gurun, ketika keluar dari Laut Merah, berada di padang gurun, kita harus makan pohon kehidupan. Bersama dengan rohmu, menyatu, belajar menyatu. Karena ada waktunya ketika kamu harus melewati sungai Yordan, itu musuhmu, sekarang kamu bersama-sama dengan kehidupan, memerintah dan mengambil kembali legalitas dalam hidupmu. Jadi ada stepnya. Kehidupan yang harus kita ambil, itu harus masuk dalam diri kita. Makanya kita harus memakan kehidupan. Salah satu pertanyaan mungkin yang boleh ditanyakan adalah begini. Pak, kowe kok nyeleneh buat altar, game podo, tempatnya podo. Kowe kok gak ngerti tak? Yesus itu omnipresent, Pak. Kok lah iso Inggris? Ngerti gak omnipresent itu apa? Ya ngerti lah aku iso Inggris ya gitu ya. Omni itu maha, omni itu bisa. Presence itu hadirat. Jadi hadirannya ada di mana-mana. Loh, wis ngerti ngono lho kok. Cek bingung altar tempatnya podo, gak masuk akal, Pak. Apa bedanya? Tuhan Yesus sudah di dalam diri saya loh. Walaupun tidak di perut loh ya, aku nggak percaya kalau mau di honor Tuhan Yesus di perut itu. Tetapi yang aku tahu kan Tuhan Yesus bilang udah dalam diri saya. Loh, saya mau ke Jogja, saya mau ke Jakarta kan Yesus tak bawa. Lalu apa altar nang omahku maneh? Nah itu, bingung kan? Kenapa altar itu harus ada di dalam rumah Anda? Di mana-mana aku punya altar. Semua agama itu ada altarnya mereka. Mereka mempunyai yang mereka pegang. Dari lima-limanya punya semua. Oleh karena itu kita pun sendiri harus mempunyai altar. Lalu apa bedanya altar yang di rumah yang kita harus datangi? Kalau bisa lantai 2, karena artinya altar itu adalah tempat yang tinggi. Apa bedanya dengan aku lihat pergi Jogja, masa nak gowo kabeh tak sak omahku iku? Kan nggak mungkin, ya kan? Nanti naik harga tiket, ya kan? Loh, gimana segitu banyak dibawa ya? Tetapi ada loh, saudara-saudari kita yang kekasih itu yang di sebelah itu dia bawa semua. Saking Anda nggak sadar kalau itu mereka bawa semua. Ya kan? Pakainya dibawa, semua dibawa. Nggak ada kayak kita gitu, mau pakai baju kelihatan gini sama angkat-angkat pagi gini, yang menggoda semua laki-laki, tetap oke, nggak apa-apa, nggak usah pakai baju, nggak apa-apa, Tuhan Yesus baik. Ngurai, kan belum dikamplong sama Tuhan Yesus, Mas. Saya pernah cerita ini, saya bawakan dulu ya sebelum saya jelaskan tentang altar tadi ya. Apa bedanya zaman Petrus, Ananias ya namanya, sama Safira? Dia cuman bohong. Tuhan ini kabeh hasil jual tanahku. Dia cuman bohong, tapi bisa mati. Betul? Tapi hari ini orang nonton bokep di gereja nggak sakit jantung mati. Kenapa? Itu kan nggak kurang ajar. Namanya orang sudah ngasih ya Pak ya. Mek nggak jujur, tapi bisa mati. Tetapi hari ini komputer yang sama untuk menampilkan lagu-lagu itu bisa dibuat nonton bokep. Tapi orang itu nggak mati di gereja. Kok bisa? Apa yang membedakan? Pernah tanya nggak? Pernah tanya nggak? Yang membedakan, waktu orang di dalam gereja itu nonton bokep, yang firman belum punya kapasitas seperti Petrus.
Jadi orang yang lagi berdiri belum mempunyai kapasitas seperti Petrus, bisa dirinya Petrus, wadahnya itu bisa diisi 100% Roh Kudus. Makanya Petrus berani bilang, kamu bukan berbohong sama manusia, tapi kamu berbohong sama Roh Kudus. Tetapi kalau misalnya pendeta yang biasa tadi ketahuan salah satu jemaahnya lupa bokep, dia cuma bilang, gak boleh kayak gitu loh ya, besok bertobat. Kalau itu Petrus, kamu kok nonton, langsung geplas. Karena ada hadirat Tuhan 100%, berarti kamu tuh kurang ajar banget di hadapan Tuhan seperti itu. Tetapi kalau orang tidak punya kapasitas diisi Tuhan 100%, biar dua pasangan tuh pegang-pegangan juga nggak ada apa-apa, nggak ada yang mati di gereja, cuma karena nggak ada hadiratnya, nggak ada kesuciannya, nggak ada kemuliaannya turun. Jadi biar berbuat mesum di gereja pun tidak akan terjadi apa-apa, percaya deh, karena Tuhan belum ada di sana. Tetapi kalau zaman Petrus baru pegang lengan, bisa mati loh. Itulah membedakan. Kembali lagi ke altar. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Dia mengatakan seperti ini. Ketika kita buka hati, betul? Ketika kita buka hati, Tuhan Yesus bilang gini, aku dan Bapakku akan masuk ke dalam kamu, dan kita bertiga akan makan bersama. Berarti, itu artinya Yesus dan Bapaknya itu makan di dalam altar kita. Karena setiap manusia itu punya otoritas. Cuman kalau misalnya dia ketemu geng yang lebih tinggi, uangnya lebih gede, otomatis kalah Pak otoritasnya Pak. Loh, dia ngeluarin 20 orang, saya keluarin 5 karyawan, ya kalah Pak. Jadi walaupun di dunia ini ada namanya otoritas. Jadi waktu kita mengizinkan Yesus masuk, dia bersama Bapa akan masuk ke dalam diri kita. Dia akan makan bersama di dalam altar kita. Tetapi dia pun juga mengundang kita untuk masuk ke dalam hadiratnya. Nah, itulah kita harus datang ke dalam altar yang kita sudah dirikan di dalam rumah kita. Ketika dia masuk, dia tidak akan bisa membereskan hal apapun karena Tuhan ada di rumah Anda. Tetapi ketika Anda naik ke lantai 2, ke tempat di mana Anda sudah berjanji sama Tuhan, Tuhan, ini adalah altarku ya. Aku setiap jam 6 sore pasti datang ke sini ya Tuhan. Aku pasti datang dan ketemu sama kamu. Tuhan akan menghargai. Ketika kita naik ke atas lantai 2 jam 6 sore, misalnya janjinya jam 6 sore, itu bukan altar Anda. Itu adalah altar kebenaran yang Tuhan Yesus sudah dirikan. Tetapi kita tahu bahwa karena Yesus sudah mati di kayu salib, altar itu menjadi meja roti. Makanya kita mengadakan perjamuan kudus, meja roti. Nah, ini agak keluar dari yang saya sudah tuliskan, karena ini disuruh Tuhan. Meja roti itulah tempat Anda menyelesaikan hukum bersama Tuhan. Dan perihal ini baru-baru saja diberitahukan sama saya. Jadi untuk menyelesaikan legalitas hukum, Anda harus ke altar, ke meja rotinya Tuhan. Di sana adalah sidang ilahi. Nanti Anda berbicara-bicara dengan Tuhan, menyelesaikan segala hukum dalam hidupmu. Segala hukum dalam hidupmu bisa diselesaikan di sana. Tuhan akan membuat Anda mengingat nenek moyang Anda bisa keluar. Saya pernah waktu itu menyelesaikan istri saya punya nenek moyang. Jadi sebelum papanya istri saya punya mama meninggal, itu dia manggil istri saya. Di dalam altar datang tuh makhluk. Datang. Biasanya kalau dia udah datang, kita punya rank itu sudah sama dengan dia, sehingga Tuhan mengizinkan kita menyelesaikan masalah legalitas hukum, yaitu utang 10M itu tadi. Itu harus diselesaikan supaya hidup kita itu bisa di dalam Tuhan itu bisa menyatu dengan Tuhan.
Legalitas inilah yang bisa membuat kita hidup ini tidak bisa menyatu dengan Tuhan. Ada 4 tipe hubungan. Yang pertama adalah kenal Yesus, Jadi kenal, persahabatan, hubungan, keintiman. Kenal ini biasanya apa? Tuhan Yesus, aku mau pergi, tolong jaga rumahku ya. Anjingku tolong dijogo, sak kucingku, sak semutku. Oh, lali kudaku mesti Tuhan. Karena baru kenal. Coba kalau ada masalah, ya kan? Saya pernah itu sama seseorang ketangkep polisi. Terus hamba Tuhan ini bilang gini, saya ini saudaranya pip gitu. Langsung makung gitu. Bisa lolos. Dia cuma bilang, saya ini saudara yang pip. Iya, beliau sudah gitu, lolos. Sampai kenal sama seseorang. Langsung polisinya, oh gitu ya, Anda adalah saudara pip. Oh iya, betul, saya saudara pip gitu. Lolos. Langsung, oh, polisinya gini bahkan. Karena kenal, jaluk tok. Cuman kenal sama Tuhan di padang gurun. Anda cuman, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu. Kamu cuma minta otoritas, nggak mau hidup sama Tuhan. Pohon kehidupan kamu nggak mau, yang kamu mau pohon baik dan jahat. Aku minta semua ini. Tetapi kalau kita lebih dewasa, kita akan mempunyai hubungan dengan Tuhan yang nomor 2. Yang nomor 2 itu persahabatan, belum hubungan. Persahabatan. Kenal ini di dalam kekuatan, persahabatan ini dalam pikiran. Kita mulai ngobrol sama Tuhan sebagai seorang sahabat. Tuhan, aku punya masalah ini gimana cara menyelesaikan? Itu persahabatan, itu di pikiran kita. Yang ketiga, kalau Anda lebih dewasa lagi, Anda akan mempunyai namanya hubungan dengan Tuhan. Hubungan ini ada di dalam jiwa. Jadi Anda nggak mikir, aku pengen soge, aku pengen pergi pantai happy. Yang Anda pikirkan tuh, gimana ya caranya supaya saya sayang sama Tuhan. Karena dalam jiwa Anda. Dan hubungan ini adalah seperti hubungan suami istri. Loh, istri kok hubungan? Enggak gitu. Satu kapan loh Pak nanti malam? Kan gitu ya, kalau istri dengar gitu bisa marah. Saya cuma dibilang hubungan sama dia, bukan intimasi. Artinya intimasi itu apa sih? Artinya intimasi itu kayak perangko sama amplop. Jadi kalau saya berdiri di sini, istri saya di sana. Itulah namanya intimasi. Jadi ketika kita hanya punya hubungan, itu baru sebekas jiwa. Jiwa ini suka terikat sesuatu. Jiwa suka terikat judi, terikat pornografi, terikat ingin kaya, terikat ingin holiday toh, terikat ingin diskonan, terikat ingin tas-tas baru. Nah, itu terikat. Jiwa itu hanya ingin terikat. Tapi alangkah indahnya bila dia terikat oleh keinginan-keinginan mendekat kepada Tuhan. Nah, ketika jiwa ini sudah mempunyai hubungan yang terikat dengan Tuhan, maka dia akan naik ke dalam intimasi. Intimasi itu ada di dalam hati operasionalnya. Jadi kalau seseorang ini udah di dalam level intimasi, sekarang dia nggak pernah minta sama Tuhan, sekarang Tuhan yang minta terus sama dia. Karena Tuhan sudah bisa melihat orang ini sempurna. Tuhan bisa berdoa melalui orang ini dari hatinya. Karena hati itu yang dipakai untuk berdoa, untuk menangis. Untuk mengerai di dalam roh. Untuk memohon sesuatu supaya di surga bisa terjadi di bumi. Tuhan sekarang minta sama orang ini. Tetapi kalau orang ini baru kesandung, Tuhan langsung bingung. Oh, kan gitu. Malaikat yang suruh jaga macam lo, jaga orang ini gitu. Anda jadi seseorang yang sangat berharga. Tapi kalau ada orang fasik kesandung, ketawa dia, hahaha. Lah karena dia jahat. Loh Pak, Tuhan tuh katanya maha sayang loh Pak. Kau ini wajah bidat loh Pak, ngawur kau ngomong. Tuhan itu sayang. Tuhan itu cinta sama semua orang sama. Saya dengan Pak Gembala, Tuhan cinta Pak Gembala minus 0,9, saya 1,1 enggak. Cintanya semua orang itu sama, satu. Saya dengan orang jahat, dia cintanya sama, tetap satu. Dia cinta sama saya satu, dia cinta sama orang yang suka nyolong juga satu. Yang membedakan itu adalah favorit. Favor. Kalau Anda bisa mencuri hati Tuhan, Anda baru batuk, Tuhan bingung. Kamu sakit. Ya kan? Karena berharga. Kalau kita bisa di favor Tuhan,
hidup Anda akan berubah. Anda akan diberitahukan cara menyelesaikan legalitas-legalitas dalam hukum Anda, sehingga roh Anda akan kembali bersinar, dan Maha Bicara mengajak roh-roh lain untuk mengikat dekat kepada Anda, dan di sanalah kesuksesan Anda akan naik. Jadi kalau roh kita ini sudah bersinar, itu akan ada daya pikat untuk makhluk-makhluk lain mendekat. Nah, makhluk-makhluk lain, energi-energi lain inilah yang akan membantu hidup Anda. Pak Hano, ayatnya ada. Kalau tak kasih buka sudah 47 menit, nanti saya diomeli gak diundang lagi, ya. Ada ayatnya. Cuma kalau diomongno bisa 1 jam setengah nih. Ngedabrus Kak Parimaharin, ya itu susah nanti ya. Ya, kita harus selesaikan cepat-cepat ya. Oke, terakhir. Yang terakhir adalah seseorang di dalam altar itu dia bisa mempunyai 5 tingkatan. Tingkatan pertama, dia pasti menjadi pelayan Tuhan. Di dalam altar, dia udah punya altar. Tingkatan kedua, dia akan belajar menunggu Tuhan. Jadi dia menunggu Tuhan. Itu dia dimurnikan. Tingkatan ketiga, dia akan belajar memandang wajah Tuhan. Itu adalah mulai terjadinya bimbingan, memandang wajah Tuhan. Tingkatan keempat, dia akan punya kursi di sidang ilahi di surga. Masa iso Pak? Bisa. Kamu pikir mereka dukun-dukun itu kemana kalau kumpul? Mereka duduk di atas ranjang mereka, maksud keluar kumpul di satu tempat. Kita juga, kalau memang Anda dia anggap layak sama Tuhan dan investasi dia atas hidupmu, dan karena engkau taat dan engkau layak, maka dia akan menyediakan Anda kursi di sidang ilahi untuk membicarakan masalah-masalah dunia. Itu yang keempat. Makanya belajar memandang dulu, belajar menunggu dulu, belajar melayani. Ketaatan ini bagaimana caranya? Jangan belajar taat, tetapi menyediakan ruang untuk Roh Kudus dan waktu untuk Roh Kudus. Yang terakhir, kelima, Anda akan mendeklarasikan hukum dari surga ke bumi. Jadi kalau Anda bilang, cuman misalnya begini ya, ini pasti ada yang doakan, darah Doni. Dia cuman bilang, Tuhan bebaskan Doni, besok Doni bebas. Karena dia sekarang menjadi legislator, dia pemutus hukum dari surga ke bumi, tapi itu level 5. Dan orang yang tingkat itu, apa yang dikatakan walaupun Anda nggak percaya pasti terjadi. Karena Tuhan sudah berfirman melalui orang. Nah, itulah 5 tingkatan. Oleh karena itu, saya himbau kembali supaya kita untuk masuk ke dalam Tuhan, ke dalam perut, dan kita melatih diri kita. Bukan namanya firman kalau kita tidak buka ayat. Nanti saya nggak diundang lagi karena ngedabrus dari tadi ayatnya orang no. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Ya. Ompo Pak Hajiku kocak-kocak tok kano ayati. Iku duduk gereja. Nggak bisa ya Pak ya. Harus buka ayat. Nah ini saya selesaikan hukum gereja. Kita buka ayat. Ya. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Mari silakan tolong dibuka. Nah, oleh karena itu saudara, ini adalah hal yang penting yang Tuhan bukakan untuk saya, sampai saya juga sempat kaget. Di sana dikatakan, karena kita tidak diberikan oleh Tuhan roh ketakutan, tetapi diberikan kuasa, diberikan kasih, dan diberikan apa yang terakhir? Ketertiban. Nah, itu saya pernah debat sama hambanya. Bukan ketertiban gitu ya. Tolong dibuka 2 Timotius. Jadi kalau kita lihat di dalam Tuhan, di sana dikatakan, ini terakhir, karena sudah 51 menit. 2 Timotius 1 ayat 7, betul? Ya. Nah, kita lihat ya. Kita kan tahu passwordnya. Passwordnya itu kalau di Alkitab itu Anda cuma tahu passwordnya ini aja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, kekuatanmu. Jadi yang Anda harus sering hafalkan tuh hati, jiwa, pikiran, kekuatan. Itu passwordnya di sana, password Alkitab. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Biasanya ketakutan tuh ada di kekuatan, yang nomor 4, kekuatan. Melainkan roh
yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan itu adalah power. Bahasa Inggrisnya itu adalah dinamiso. Bahasa Yunaninya. Dinamiso itu ada di dalam hati. Itu di dalam perut. Tolong tunggu dulu ya. Dan yang kedua itu adalah kasih. Kasih itu dampaknya ke jiwa kita. Kan hati, jiwa, pikiran, kekuatan. Kasih itu ke jiwa kita. Dan ketertiban itu bahasa Inggrisnya itu sound mind. Atau pikiran yang jernih. Nah, pikiran itu ada dalam pikiran. Makanya waktu kita fokus ke dalam perut kita. Dan kita merasakan, Pak kok kayak meditasi? Ya, suka ke meditasi dikit. Tapi sebenarnya bukan meditasi. Anda akan merasakan sebuah energi di dalam perut Anda. Dan energi roh Tuhan itulah yang memberikan hati Anda kekuatan. Dinamiso itu tadi. Jadi Anda harus menyusun dinamiso di dalam perut Anda. Itulah napain yang keluar artinya iman. Makanya kita setiap hari harus menyisakan ruang dan waktu untuk Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Saya ulangi, kita harus mau menyediakan ruang dan waktu untuk Roh Kudus mengubah hidup kita. Jadi kita ini tidak pernah diajarkan harus taat. Nggak boleh nonton pornografi, nggak boleh ke diskotik, nggak boleh bojok, nggak boleh. Bukan, kita tidak pernah diperintahkan dari awal untuk melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu termin, bukan untuk dilakukan. Tetapi kita diperintahkan meminta Roh Kudus, menyediakan Roh Kudus ruang dan waktu supaya Roh Kudus bisa merubah hatimu dengan kekuatan dinamiso, bisa merubah jiwamu dipenuhi oleh kasih-Nya, bisa merubah pikiranmu dengan pikiran jernih dan merubah kekuatanmu menjadi api. Kalau misalnya kita nggak ada waktunya, bisa dibuka Yesaya pasal 3, di sana dikatakan Yesaya pasal 53, dia ditikam oleh karena dosamu, dia itu dihancurkan oleh karena kejahatanmu, dia itu dihajar supaya engkau damai, dan bilur-bilurnya menyembuhkan Anda. Bilur-bilurnya itu kekuatan. Itu kalau kita konekkan ke dalam Imamat pasal 2, di sana ada altar korban bakaran. Dia itu dibakar supaya kekuatanmu itu mengeluarkan api. Makanya orang Kristen kalau jalan, dia sungguh-sungguh sama Tuhan, dukun-dukun lihat, pasti ketakutan. Karena matanya keluar api, tubuhnya berapi. Karena Yesusmu telah menjadi korban bakaran yang merubah kekuatanmu menjadi api. Karena Yesusmu telah dihajar, dipukuli, untuk supaya kamu berdamai dengan Bapa, memisahkan pikiranmu dari dunia, mengikatkan pikiranmu dalam kesucian kepada Tuhan, berdamai dengan Tuhan, supaya pikiranmu jernih. Oleh karena Yesus sudah dihancurkan oleh karena kejahatanmu, sekarang jiwa kita dibenarkan supaya kita mendapatkan kasih. Oleh karena dosamu, dia ditusuk supaya engkau mendapatkan korban pengampunan dosa. Dan sekarang hatimu bisa menjadi tempat, wadah untuk power Roh Kudus bekerja. Dan nanti kalau saya diizinkan, yang ke depan saya akan ceritakan tentang dalam diri manusia, dia harus bisa mengakumulasi, menyimpan power Roh Kudus. Itu nanti beda lagi tipe. Menyimpan power Roh Kudus, nanti power ini bisa kapanpun nanti dipakai. Makanya hidup murid-murid Kristus bukan menunggu hari Minggu. Hidup murid-murid Kristus adalah melatih diri, masuk ke dalam dirimu, ke dalam rohmu, memohon otoritas, memohon kuasa, supaya engkau berguna, dan supaya kerajaan Dia, kerajaan Allah, berada di atas muka bumi. Bila kita tidak melakukan ini, kita akan menjadi carang yang dipotong dari pokoknya karena nggak berbuah. Kemudian carang itu dibiarkan kering. Tuhan itu sengaja melihat carang itu kering supaya mati. Setelah mati, dikumpulkan orang dan dibakar. Saya baru tahu, rupanya menjadi murid Kristus tidak berbuah adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Menjadi murid Kristus tidak berbuah, carang yang dipotong adalah sebuah kejahatan
di mata Tuhan. Kita diperintahkan untuk berbuah. Amin.